Oke, kita mulai bahas soal yang pertama tentang penulisan kata yang berimbuhan. Oke, pada soal yang pertama, kita langsung lihat pertanyaannya. Oke, welcome back my channel Tommy Nugraha. Oke, kali ini kita mau bahas tentang soal SNMPT 2025, kemampuan membaca dan menulis. Oke, yang akan kita dalami sekarang adalah tentang penulisan dan makna kata berimbuhan. Karena banyak sekali di soal-soal SNMPT di tahun-tahun sebelumnya itu banyak keluar teman-teman. Oke, nah mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Ya, kita mulai dengan kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan dan merupakan satuan terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Nah, untuk penulisannya gimana, Pak? Misalkan kita punya kata dasar tidur. Ya, sudah, berarti kita tinggal tuliskan tidur. Kecuali kata tidur ini letaknya ada di awal kalimat, berarti kita harus menuliskannya dengan huruf kapital. Nah, selanjutnya ada kata berimbuhan. Ya, kata berimbuhan itu kata yang ditambahkan imbuhan atau afiks. Ya, ada 3 bagian. Oke, ada bagian yang pertama, imbuhan yang letaknya di awal, itu namanya prefix. Ya, oke. Yang di tengah, ya, itu namanya infix. Nah, yang terakhir, ya, yang di akhir maksudnya itu ada sufiks. Contohnya Bapak punya contoh pelanggan. Nah, ya, dari kata dasar pelanggan ada imbuhan pe-nya, nah itu namanya prefix. Terus ada infix, ya, di tengah disisipkan ada kata telunjuk, kata dasarnya tunjuk, disisipkan imbuhan l, dan l menjadi telunjuk. Terus ada sufiks, ya, langganan, akhir kalimatnya itu an, ya, langganan. Oke. Bentuk prefiks dalam bahasa Indonesia itu ada banyak. Ada ber, ada di, ada ter, ada ke, ada peng, ada per, ada se, dan ada meng. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kata dasarnya. Contoh prefiksnya ber, berkata, berjalan, berbakti. Nah, awalan katanya diawali dengan imbuhan ber. Terus ada ditarik, dilihat, dan dibawa. Nah, itu penulisannya dirangkai, ya, nggak boleh dipisah, karena di-nya ketemu dengan kata kerja. Terus ada tertahan, ya, terbawa, terbesar, ya, ada mengambil, mengasah, mengungkap. Sampai yang terakhir itu ada ya. Contohnya menulis, menggambar. Nah, di sini mempunyai fungsi sebagai pelaku. Ya, menulis berarti pelakunya sedang melakukan kegiatan menulis. Gitu, ya. Bentuk infix. Nah, itu ada el, l, m, r, dan in. Contohnya tadi ada telunjuk, ada telapak, ada pelatuk, gitu, ya. Telapak kata dasarnya tapak, ya. Pelatuk kata dasarnya patuk, ya. Terus ada gemetar, jemari, dan kemilau. Itu contoh dari infix M, ya. Terus ada in, ya, imbuhan in, kata dasarnya kerja, dimasukin imbuhan in menjadi kinerja. Bentuk sufiks dalam bahasa Indonesia antara lain ada an, ada kan, ada i, adanya, ada wan, wati, wi, iya, nda, dan or, ya. Sufiks juga dapat berimbuhan yang melekat pada kata asing serapan seperti al, asi, isasi, if, or, dan isme. Misalkan
kita punya kata lempari, berarti kata dasarnya lempar ya. Terus ya ada bukakan ya, berarti kata dasarnya buka ditambahkan dengan imbuhan kan menjadi bukakan, seperti itu. Nah, yang menarik ya, ternyata imbuhan juga ya, ada imbuhan asing ya. Ini hasil dari eh, penyerapan bahasa-bahasa asing yang diserap ke bahasa Indonesia. Ada imbuhan Sanskerta, imbuhan Arab, dan imbuhan Inggris. Ya. Pada imbuhan awal di Sanskerta itu ada kata maha, kata, para, dan eka. Nah, penulisannya nggak boleh dipisah, tapi harus digabung. Ya. Terus ada imbuhan dari Arab. Ya. Imbuhan dari kata serapan bahasa Arab ada dua jenis, yaitu awalan berupa bi yang bermakna tidak, dengan contoh kata biadab yang artinya memiliki makna tidak memiliki adab. Terus untuk jenis akhiran memiliki beberapa jenis imbuhan, yaitu ada wi, iya, in, at, dan ah. Contohnya pada kata duniawi ya. Terus ada kata lagi ilmiah, hadirin, muslimat, dan ustazah. Yang terakhir ada bahasa dari serapan bahasa Inggris imbuhan yang berupa awalan terdiri dari 3 jenis, ada anti, ada pro, sub, dan lain sebagainya. Kita tuangkan dalam kalimat, ada antivirus ya, pro demokrasi, anti haram, sub bidang. Itu dituliskannya harus ya dirangkai, nggak boleh dipisah. Kita fokus lagi ke penulisan imbuhan ya. Ada penulisan serangkai, ada penulisan dengan tanda hubung. Penulisan serangkai bentuk terikat, ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya seperti adibusana, aerodinamika, antar kota, antibiotik, dan lain-lain. Nah, terus ada bentuk terikat ya, ada pro, pasca, dan anti. Ditulis serangkai juga dengan kata yang mengikutinya seperti proaktif, pasca sarjana, dan antibiotik. Terus ada bentuk terikat maha ya, karena konteksnya ketuhanan ya, jadi dipisah gitu, Tuhan yang maha kuasa. Penulisan dengan tanda hubung ya. Bentuk terikat ditulis dengan tanda hubung jika diikuti dengan kata yang huruf pertamanya kapital, seperti anti Amerika, berarti harus kita berikan tanda hubung sebelum huruf A kapital pada nama negara. Ada pro Megawati, sama diberikan tanda hubung juga karena Megawatinya itu merupakan nama orang. Dan non Indonesia sama digunakan kata hubung juga yang karena menyatakan nama negara. Selanjutnya, bentuk terikat ditulis dengan tanda hubung jika diikuti dengan singkatan seperti pro PBB ya, ber-KTP, ber-SIM ya. Jadi setelah kata imbuhan ketemu singkatan harus diberikan tanda hubung. Baik teman-teman ya, itu materi pengantar kita tentang imbuhan. Nah, kita mulai dengan membahas soal-soal yang berkaitan dengan imbuhan di soal-soal SNBT. Nah, setelah saya telah soal-soal SNBT yang berkenaan dengan imbuhan, ada beberapa soal yang ya menyamakan konteks makna ya dari imbuhan tersebut ya dengan imbuhan yang lain. Biar nggak penasaran, silahkan saksikan pembahasan soal-soal SNBT berikut ini. Oke, kita mulai bahas soal yang pertama tentang penulisan kata yang berimbuhan. Pada soal yang pertama kita langsung lihat pertanyaannya.
Imbuhan ber-an pada kata bersamaan pada kalimat proses adaptasi spesies terjadi bersamaan dengan invasi spesies ke suatu wilayah, memiliki yang sama dengan imbuhan ber-an pada kata bernomor. Oke, berarti kita lihat dulu ya, kata berimbuhan dari setiap nomor yang ada di option dari A sampai E. Oke, kita mulai dulu ya dari kata nomor 1. Kata nomor 1 ini ya, implikasi penting dari penelitian yang berkaitan kita temukan. Dengan pohon keluarga virus dan pola perpindahannya yang semakin banyak diketahuinya virus baru yang berkeliaran di sekitar kita. Kita lihat ya, adakah kesamaan makna antara kata bersamaan pada kalimat yang dijadikan stimulus soal dengan kalimat yang di nomor 1. Kata berkaitan di sini ya memiliki makna ya, yang menyatakan sebuah hubungan ya dengan kebersamaan ini. Nah, dua-duanya memiliki makna yang sama-sama menyatakan hubungan. Berarti ya, untuk soal nomor 1 ini ketemu jawabannya. Mudah sekali kan? Ada di poin A. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Bentuk kean pada kesehatan dalam kalimat 1 mempunyai kesamaan makna dengan berarti kita lihat dulu ya. Kacang merah memiliki kandungan gizi yang sangat baik dan menguntungkan bagi kesehatan tubuh manusia. Oke ya. Oke, di sini ya, menyatakan kesehatan ya. Ini ada kean, kita mencari kata yang memiliki bentuk imbuhan kean. Poinnya ada kelautan, kepulauan, kekecilan, kediaman, dan kesejahteraan. Ilmu kelautan, kean di sini memiliki makna yang menyatakan kata dasarnya, kata dasar laut ya. Di poin B, kepulauan sama menyatakan hal yang menyatakan kata dasarnya, yaitu pulau. Sementara yang C ya, kekecilan ya, itu sama menyatakan kata dasarnya. Terus kediaman menyatakan tempat. Keannya di sini memiliki makna menyatakan tempat. Nah, untuk kesejahteraan menyatakan situasi. Nah, kesehatan juga di sini memiliki makna yang memiliki makna situasi. Berarti kita udah ketemu jawabannya yang gitu. Oke, itu aja teman-teman untuk 2 pembahasan berimbuhan ke dan an. Kalau mau bahas soal lainnya silahkan tulis di kolom komentar ya. Yo, assalamualaikum.